我猜，那你呢？你猜的不错。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-8. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pelatihan para rekrutmen baru telah dimulai. Tidak tanggung-tanggung, yang menjadi penguji pada latihan ini adalah tim khusus penjaga malam, yakni tim topeng. Mereka adalah para agen yang memiliki kekuatan yang begitu hebat. Jadi tidak heran mengapa ada begitu banyak rekrutmen yang memilih untuk menyerah dan mematuhi peraturan yang ada. Untuk Ling Xie sendiri, dirinya bertemu dengan beberapa teman, yang mana mereka saling bekerjasama untuk menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh tim topeng. Untung saja rencana yang Ling Xie buat berhasil dan membuat para agen khusus pergi dari hadapan mereka. Hanya saja Ling Xie yakin ini masihlah belum berhenti. Jadi karena itulah mereka harus memikirkan cara lain untuk bisa mengatasi para agen khusus. Di sisi lain, para agen terus saja melakukan pertarungan dengan para rekrutmen. Sung Jingku sebenarnya hampir saja membuka topeng dari salah satu agen dengan rencana yang cukup baik. Hanya saja ini semua digagalkan oleh kemunculan agen lainnya, yang mengakibatkan Sung Jingku mau tidak mau kembali memulai pertarungan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih dibawa kepada Sung Jingku. Ia tengah melakukan penggabungan kepada kandungan oksigen dan nitrogen di udara. Ini akan menciptakan kondisi untuk dehidrasi. Selain itu, jika ia mendapatkan sedikit saja percikan api, maka akan menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Semua ini Sung Jingku lakukan untuk bisa mengatasi Yugi, si agen bulan. Serangan yang ia lancarkan berhasil membuat Sung Jingku kerepotan. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini, agen mawar yang terus saja ikut campur dalam pertarungan mereka. Palu besarnya ini setelah sulit untuk dirinya tahan. Tidak tanggung-tanggung, Sung Jingku didatangi langsung oleh 5 orang dari tim topeng. Tentu alasan mereka kemari karena Sung Jingku merupakan lawan yang cukup merepotkan. Walaupun berhadapan dengan 5 orang sekaligus, Sung Jingku tidaklah takut dan langsung saja melakukan sesuatu yang mana ternyata rekan-rekannya sudah sejak tadi bersembunyi di sini. Kini mereka pun mulai melakukan pengepungan dengan sebuah tembok besar. Ini juga dikelilingi dengan begitu banyak senjata yang siap untuk mengalahkan tim topeng. Sejak awal sepertinya inilah yang direncanakan oleh Sung Jingku. Ia meminta rekan-rekannya untuk terus melakukan penyerangan sampai pertahanan dari agen lorong hancur. Tim topeng sadar betul kalau hampir separuh rekrutmen telah berkumpul di sini. Mereka tidaklah menyangka kalau Sung Jingku memiliki pengaruh yang besar. Karena kondisi sudah seperti ini, maka mereka harus segera memikirkan rencana lain. Apalagi Sung Jingku telah menggunakan rudal yang mana itu tidak akan mampu ditahan lagi oleh agen lorong. Pada akhirnya pemimpin mereka yakni agen waktu mulai bertindak, yang mana kekuatannya seketika saja menghentikan waktu di tempat tersebut. Tidak tanggung-tanggung, jangkauan serangannya bahkan sampai ke tempat Ling Xie berada. Secara perlahan agen waktu mulai bergerak. Ia hanya melakukan sekali tebasan saja, namun efeknya tidak main-main. Karena ketika waktu kembali berjalan, sebuah retakan ruang tercipta dan menghancurkan benteng yang sudah susah payah dibangun oleh tim Sung Jingku. Tidak hanya itu saja, seluruh serangan yang mengarah kepada tim topeng dan mudah dihancurkan oleh agen waktu. Dan apa yang telah terjadi ini menyebabkan begitu banyak rekrutmen yang tereliminasi. Bahkan jumlahnya terus saja menurun dari waktu ke waktu. Ling Xie dan nyalinya bisa melihat semua itu. Dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan pergerakan. Terlihat kalau Chou Yuan masihlah selamat. Namun ia berhadapan langsung dengan salah satu agen. Dia pun meminta untuk segera mengeliminasinya. Bukan karena dia ingin menyerah, justru Chou Yuan takut malah dia yang akan melukai mereka. Sebab Chou Yuan sudah berjanji tak akan menghabisi siapapun. Selain ia, Sung Jingku juga masih selamat. Hanya saja ia begitu marah ketika melihat rekan-rekannya yang telah dikalahkan. Kini hanya tinggal 5 rekrutmen saja yang masih bertahan. Secara tiba-tiba saja sebuah ledakan pun terjadi, yang mana yang menandakan pertarungan 1 versus 1 akan terjadi.
Ketika Chou Yuan yang diserang, Molly pun tiba untuk memberikan bantuan. Selain itu juga ada Ling Xie dan Tu Ming yang sedang memprovokasi Chou Yuan. Karena bagaimanapun agen waktu telah datang kemari. Ling Xie pun menyerahkan sisa rencana kepada Tu Ming yang mana sepertinya dia ingin membuat masing-masing dari mereka berhadapan 1 lawan 1 dengan tim topeng. Molly yang sedang bertarung dengan agen gravitasi malah diganggu oleh kedatangan agen mawar. Hanya saja tujuannya kemari karena dia ingin bertarung langsung dengan Molly. Maka karena itulah ia pun menendang temannya itu. Kembali kepada Tu Ming, ia sempat bertemu dengan Yu Gui. Ia pun memilih untuk menjauh, tapi di sini Chou Yuan terus bertanya mengenai siapa pria tadi. Agen bulan berusaha untuk menyerang, tapi belatinya justru langsung hancur karena pertahanan kokoh yang Tu Ming ciptakan. Tu Ming sudah menduga kalau dirinya akan diserang. Jadi karena itulah ia sudah menciptakan pertahanan yang kokoh. Selain itu dirinya akan meladeni agen bulan. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Serangan Tu Ming membuatnya kerepotan, jadi agen bulan memilih untuk menghilang lagi. Tu Ming meminta Chou Yuan untuk tidak terlalu merepotkan dan lebih baik ia memberikan bantuan kepada mereka. Tu Ming menggunakan kacamata mahalnya untuk bisa melihat pergerakan dari agen bulan. Jadi seberapa keras pun dirinya bersembunyi, Tu Ming bisa melihatnya dan melancarkan serangan kepada agen bulan. Tentu agen bulan begitu kerepotan dan dia ini juga tidaklah menyangka Tu Ming akan memiliki begitu banyak barang terlarang. Ini wajar karena Tu Ming saatlah kaya. Ia memberitahu Chou Yuan kalau nama pria barusan adalah Ling Xie. Kini ia pun bisa bertarung dengan fokus. Sedangkan Chou Yuan sendiri terus kepikiran dengan perkataan biksunya yang mengatakan kalau ia akan bertemu dengan orang suci. Chou Yuan yakin kalau pria yang dikatakan oleh biksunya pasti adalah Ling Xie. Maka karena itulah ia akan menjadikannya sebagai mataharinya. Kini Chou Yuan merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bertindak. Sebenarnya Chou Yuan ini masih harus melakukan sesuatu lebih dulu. Karena bagaimanapun kekuatan yang ia miliki diminta untuk ditahan atau harus segera dikendalikan. Hanya saja Xing Wei malah datang ke hadapannya yang mana mau tidak mau Chou Yuan harus mengalahkannya agar bisa bertemu dengan Ling Xie. Xing Wei tidak akan membiarkannya ke sana karena Ling Xie sedang berhadapan dengan pemimpinnya. Mendengar apa yang dia katakan maka Chou Yuan akan segera bertindak. Tapi Chou Yuan akan memberikan waktu agar Xing Wei bisa pergi. Di sisi lain, Suano yang sedang mencari rekannya malah bertemu dengan Shen Jingku yang langsung melancarkan serangan diam-diam kepadanya. Akan tetapi semua ini masihlah mampu ditahan oleh Suano. Begitu juga serangannya kepada Shen Jingku. Tidak terasa malam pun berlalu, yang mana kini masing-masing rekrutmen dan juga tim topeng telah menemukan lawan mereka. Agen waktu sudah menunggu pertemuannya dengan agen ilahi yakni Ling Xie. Mereka berdua mulai bersiap untuk saling bertarung. Ketika Ling Xie menghusungkan pedangnya, saat jugalah pertarungan mereka pun dimulai. Ling Xie yang sebelumnya telah melakukan pengamatan mengetahui kalau lawannya ini merupakan agen waktu. Yang mana sebagai wadah, ia bisa menghentikan waktu dengan begitu mudah. Selain itu, pedang yang dia gunakan juga tidak sembarangan. Karena ini memiliki kemampuan untuk menahan daugeng. Dengan combo serangan ini, setidaknya dia memiliki kekuatan di alam Sichuan. Selain itu, dan kekuatan agen waktu, Ling Xie mungkin akan kesulitan untuk bisa melihat pergerakannya. Ling Xie yang sudah mengetahui semua itu, mulai menggunakan kekuatan ilahinya. Perlu diingat juga kalau ini sudah malam, jadi kekuatan dari Dewa Nix sudah bisa Ling Xie gunakan. Jadi pergerakan dan juga kekuatannya akan meningkat. Melihat apa yang terjadi tentu membuat agen waktu kebingungan. Karena sebagai agen ilahi Mikhail, tidaklah mungkin bagi Ling Xie untuk bisa bergerak secepat itu. Nah, ketika mereka berdua sedang beradu pedang, agen waktu baru menyadari kalau pedangnya telah dipasang penghalang. Ini dipinjamkan oleh Tu Ming agar kekuatan pedang milik agen waktu tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Alasan mengapa Tu Ming bisa mengetahui tentang pedang ini karena dulu ia pernah menggunakannya, namun hanya untuk memburu nyamuk saja. Lalu setelah itu barulah diberikan kepada agen waktu. Molly menjadi tertarik kepada Tu Ming dan menanyakan namanya. Ini seketika saja membuat Tu Ming salting.
Molly terkejut ketika tahu dia berasal dari keluarga Bailey, yang bahkan memiliki gedung museum benda terlarang. Sayang sekali Molly ternyata tidaklah menyukai pria muda yang kaya raya. Semakin dia kaya, maka semakin tidak suka juga Molly kepadanya. Di sisi lain, Tuming terus memberikan tekanan kepada agen bulan. Ia sungguh iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tuming. Burung emas yang dia gunakan saja setidaknya bernilai 100.000 yuan. Namun dia itu malah meledakkannya begitu saja. Agen bulan pun meyakini kalau dia pasti berasal dari keluarga Bailey. Tuming tidaklah membenarkan hal itu karena ia hanyalah seorang anak dari keluarga biasa. Sepertinya dia itu masihlah kepikiran dan perkataan Molly sebelumnya. Agen bulan berusaha untuk menyerang, tapi lagi dan lagi Tuming masihlah mampu menghindari semua itu. Semua ini ternyata merupakan rencana yang Ling Xie buat, karena dan bertarung 1 lawan 1 akan meningkatkan peluang mereka untuk membuka topeng dari salah satu agen. Pertarungan Tuming dan juga agen bulan telah mengganggu pertarungan Molly dengan agen mawar. Ini tentu saja membuat mereka kesal. Terlebih lagi wajah cantik Molly telah dilukai. Ini pun membuat Molly kesal dan bergegas untuk memberikan serangan balik kepadanya. Kekuatan yang Molly keluarkan malah semakin membuat agen mawar tertarik kepadanya. Di sisi lain, agen lorong sendiri masih terus menghindari setiap serangan yang Shen Jingku lancarkan. Ledakan yang dirinya timbulkan benar-benar menyulitkan pergerakan dari agen lorong. Ling Xie sepertinya tahu betul mengenai kekuatan dari Shen Jingku. Jadi dia sengaja mempertemukannya dengan agen lorong karena meyakini dia memiliki keunggulan. Apa yang Ling Xie pikirkan sepertinya memang tepat. Hanya saja ia masihlah belum yakin apakah bisa mengalahkan agen waktu atau tidak. 也会找到最有胜算的。我才应该去跟王面单挑。 Kembali ke sisi Chow Yuan, dia masih terus membaca Sutra Buddha yang membuat agen gravitasi begitu bosan. Karena dia tidak kunjung pergi, maka Chow Yuan tidak punya pilihan lain selain mengalahkannya. Ketika Chow Yuan menarik pedangnya, seketika saja kekuatan mengerikan pun keluar dari tubuhnya. Ini layaknya kekuatan kegilaan. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Pergerakan Chow Yuan terlalu cepat, bahkan berhasil mementalkan agen gravitasi. Kekuatan Chow Yuan ini bisa dirasakan oleh semua orang, yang mana ini adalah rangkaian pertama dari runtuhan para dewa terlarang. Ia bisa disebut sebagai agen dewa 031. Tuming dan yang lainnya tidaklah menyangka pria baik-baik tadi bisa bertransformasi semengerikan ini. Melihat apa yang terjadi membuat para tentara kebingungan. Apakah rekrutmen baru ini bisa mengalahkan tim topeng? Yuan Guang menjadi begitu bersemangat untuk bisa melihat pertarungan mereka. Karena dalam waktu 2 tahun ini ada begitu banyak misteri yang datang. Jadi lebih baik mereka memiliki amunisi yang kuat juga. Karena bisa saja ke depannya mereka akan melakukan pertarungan dengan para dewa asing. Di sisi lain Molly dan juga agen mawar masih terus bertarung. Yang sepertinya Molly akan mulai lebih serius lagi. Bagi Yuan Guang, para rekrutmen baru ini adalah harapan baru di masa depan nanti. Agen lorong masih berusaha untuk menghindari setiap serangan dari Shen Jingku. Akan tetapi usahanya akan sia-sia saja karena Shen Jingku sepertinya memang adalah counter alaminya. Bagi mereka, untuk membuka topeng tim khusus hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Tuming bahkan menggunakan begitu banyak pedang terbang hanya untuk mengalahkan agen bulan. Sedangkan agen gravitasi malah dibuat tak berdaya oleh Chow Yuan. Mereka sungguh tidak menduga dan kekuatan para rekrutmen baru ini. Bahkan serangan yang Chow Yuan lancarkan sendiri benar-benar membuat mereka kerepotan. Sayang sekali ketika Chow Yuan menggunakan kekuatan ini, dirinya harus kehilangan kesadaran penuh atas tubuhnya. Bahkan Tuming hampir saja dibelah menjadi 2. Untuk tim topeng sendiri merasa yakin mereka masih bisa menang. Karena selama kapten mereka masih ada, maka tentu saja para rekrutmen baru tidak akan bisa menang. Kini agen waktu kembali menggunakan kekuatannya karena bagaimanapun kertas larangan sudah mencapai batasnya. Ling Xie tidaklah takut karena dia sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Karena ia tahu kekuatan agen waktu memiliki batasan, jadi ini adalah gilirannya untuk menyerang balik. Agen waktu sendiri memberikan pujian kepada kemampuan hebat yang Ling Xie miliki. Maka karena itulah ia akan melihat apa yang dia mau.
Kini mereka berdua pun mulai saling menggunakan kekuatan penuh yang mereka miliki. Di saat agen waktu dan juga Ling Xie sedang menyiapkan serangan terakhir, di sisi lain pertarungan terus saja terjadi di antara para rekan-rekan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Namun bisa kita lihat kalau tim topeng saat ini benar-benar sedang kerepotan. Karena bagaimanapun mereka berhasil dibuat terpojok oleh para rekrutmen baru. Ini tidak terjadi kepada mereka saja, namun Ling Xie sebagai agen ilahi mulai bertindak untuk mengalahkan agen waktu. Seluruh kekuatan mereka keluarkan di serangan terakhir. Mau itu Ling Xie dan agen waktu telah saling memberikan serangan terbaik mereka. Hanya saja yang memiliki serangan lebih kuat adalah Ling Xie, karena dia itu mampu membuka topeng dari agen waktu. 快到极限了！ 如你所愿。 Nah, di akhir scene ini kita pun dibawa kepada seorang pria yang mana ia tengah mendapatkan panggilan. Ini pun mengganggu waktu mandinya. Pria ini adalah Lu Liang dan ia tengah mandi bersama dengan Shen Nu, agen Medusa. Panggilan itu ternyata memberitahu kalau mereka telah mengetahui kalau Ling Xie telah berada di camp pelatihan rekrutmen baru. Mereka berencana untuk bergerak dalam beberapa hari lagi. Nantinya akan ada seseorang yang menyambut mereka berdua. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Chow Yun terlihat akan mendapatkan guru baru agar dia bisa mengendalikan kekuatannya. Selain itu, para rekrutmen baru kembali dikejutkan dan kedatangan para tim khusus. Hanya saja tujuan mereka kali ini adalah untuk menunjukkan wajah mereka dan juga memperkenalkan diri kepada para rekrutmen baru. Ling Xie bersama dan para rekrutmen baru lainnya akan memulai latihan sebagai penjaga malam terbaik. Hanya saja di tengah semua latihan yang berlangsung, Ling Xie malah bertemu dengan sebuah mata yang besar, yang kemungkinan itu dikirim langsung oleh gereja kuno. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.